menjadi tools dalam pemecahan masalah. Nah, yang peta kendali ini terbagi dua, ada yang secara umum bahwa peta kendalinya ada peta kendali variabel sama peta kendali atribut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana bagan peta kendali itu. Fokusnya yang ada di kiri ini. Ini berkaitan dengan bagaimana tipe variabel yang ingin dikendalikan. Nah, ini variabel atau atribut. Jadi ini berkaitan dengan tipe datanya ya. Berarti kalau datanya itu sifatnya variabel atau ini data metrik gitu ya, misalnya dimensi-dimensi yang terukur, panjang, massa itu kan teratur, maka itu kita sebut sebagai peta kendali variabel. Kemudian lihat bagaimana dengan sample size. Sample size ini berarti kan jumlah datanya berapa ya, jumlah data sampelnya. Kalau datanya itu tunggal, berarti N-nya sama dengan 1. Kemudian kita lihat dalam jumlah yang large gitu ya, shift size-nya, shift-nya, maka kita menggunakan peta X bar MR ya, ini sudah kita bahas. Kalau nanti small, nanti di peta kendali khusus nanti yaitu cumulative sum dan exponential weighted moving average. Nah, kemudian kalau bagaimana sample size-nya lebih dari 1, N-nya besar sama 1 ya, besar 1, maka ini akan menggunakan, kalau itunya large ya, shift size-nya menggunakan X bar R dan X bar S. Biasanya ini tergantung bahwa kalau N-nya masih kecil dari 10, masih cukup representatif menggunakan peta X bar R. Kemudian kalau sudah besar dari 10, artinya dalam satu batch sudah banyak datanya, maka sebaiknya menggunakan peta X bar S. Nah, itu yang minggu lalu ya, data peta kendali variabel. Kemudian kalau tipe datanya itu atribut, atribut berarti dalam hal ini tipe datanya kategori gitu ya, cacat-cacat yang sifatnya ada atau tidak gitu ya, bukan berdasarkan misalnya ukuran gitu ya. Apa misalnya data sobekan, bolongan, patahan gitu ya. Artinya di sini maupun mau dia sobekan besar atau kecil gitu tetap dianggap satu gitu, tetap sebagai satu data. Jadi ini atribut ya. Kemudian data tipenya ini apa yang dia kendalikan, ada yang namanya fraction ya atau proporsi. Kemudian ada yang namanya defect count ya, counting berarti jumlah gitu ya. Artinya apa? Misalnya ketika kita ingin mengendalikan itu dalam suatu industri garment gitu ya, misalnya baju gitu, bahwa baju ini atribut yang ingin dia lihat adalah sobekan, ada tidak sobekan. Nah, kalau fraction ini dia berfokus kepada berapa jumlah gitu ya. Oh, bukan jumlah, tapi number, banyak gitu ya. Banyak, banyak baju yang sobek gitu. Kalau di count ini banyak sobekan. Nah, apa bedanya? Kalau banyak baju yang sobek artinya misalnya
misalnya ini ada baju lah gitu ya. Ini ada 2 sobek, di sini 1, 2, 3. Kalau banyak baju yang sobek ini berapa? Ya, 3. banyak sobeknya itu banyak baju. Sobek itu 3, tapi kalau banyak sobekan berapa? 6 ya, karena di sini ada 2, di sini 1, di sini 3. Nah, ini tuh bedanya fraction sama defect count. Kalau fraction dia menghitung berapa proporsi. Katakanlah di sini ada 100, berarti di sini ada 3 baju yang sobek. Kemudian kalau yang defect count itu berapa banyak sobekan. Jadi dia menghitung kalau misalnya dalam satu baju pun ada lebih dari satu sobekan atau ada lebih dari satu cacat yang berbeda, itu dihitung semuanya. Tapi kalau di fraction dia hanya menghitung sebagai yang penting dalam produk ini ada defect ya. Apa itu misalnya defectnya ada 1, 2 atau berbagai jenis, dia tetap menghitungnya 1. Dia akan dilihat proporsinya bagaimana itu terhadap si populasi secara keseluruhan. Oke, itu fraction sama defect count. Kemudian nanti peta yang akan kita bahas ini ada peta P sama NP untuk yang fraction, proporsi cacat. P melihat proporsi secara keseluruhan. Kalau NP berarti ini lebih pada berapa banyak yang ya. Kemudian berbanding dengan kalau yang berkaitan dengan defect count yang menghitung berapa banyak cacatnya keseluruhan. Ini ada peta C dan U. Yaitu C ini banyaknya, kalau U lebih proporsinya. Jadi lebih ke U ini akan setara dengan P, NP setara dengan peta C. Kemudian yang small ini nanti kita bahas di peta kendali khusus yang kumulatif sum nih. Cusum ini kumulatif sum untuk yang ukurannya small ya. Jadi itu kurang lebih yang akan kita bahas. Ada peta P, NP, peta C, peta U. Nah, lanjut. Yang pertama itu peta C ya, peta P. Berarti P ini kan proporsi ya. Ini berkaitan dengan sifat fraction non-conforming, artinya berapa pecahan dari sampel jumlah non-conforming. Berarti ini jumlah yang produk yang cacatnya. Kan banyak produk yang cacat. Di mana P ini didefinisikan sebagai rasio dari berapa jumlah non-conforming unit, berapa jumlah unit ya, unit yang non-conforming atau unit yang cacat dalam sampel, itu jumlahnya sebesar D, terhadap berapa sampel size-nya N kecil. Jadi ini proporsi ya, setara dengan proporsi yang kita sebut sebagai P to P ya, karena ini sifatnya inferensi sampling, di mana P to P itu adalah D per N. Kemudian untuk rata-ratanya berarti mu P to P ini berapa banyaknya itu P, kemudian variasinya ini mirip-mirip dengan binomial P dikali 1 kurang P per N. Sehingga kalau kita mau mencari standar deviasinya berarti ini kan sigma ya. Berarti sigma adalah akar
P kali 1 kurang P dibagi dengan N. Itu pendekatan standar deviasinya. Sehingga kita bisa peroleh secara umum ya bahwa UCL dari si P ini berarti kan akan setara dengan berapa mu ini sebagai P gitu ya, tambah 3 sigma. Berarti kan ini sigmanya akar P 1 kurang P per M. Sementara MCL berarti berkaitan dengan mu, sedangkan kalau yang di bawah berarti ini mu dikurang 3 sigma. Di mana mu setara dengan P dan ini M. Itu kalau standar P-nya diberikan, artinya P-nya diketahui. Bagaimana kalau P-nya tidak diketahui, berarti ini kita gantikan dengan P-nya ini kita duga dari hasil sampling. Jadi itu kita pakainya P-topi gitu ya. Ini tetap sebagai mu. Mu tambah 3 sigma, ini mu kurang 3. Nah, jadi membedakan adalah bahwa P-nya ini diperoleh dengan cara menjumlahkan gitu semua defect dalam satu keseluruhan dibagi dengan banyak batch dikali jumlah sampelnya MN. Nah, ini contohnya. Kalau mencegah kebocoran pada kaleng minuman, melakukan pengendalian sil kaleng. Untuk pengelolaan dibuat peta kendali dengan hasil inspeksi sebagai berikut. Jadi di sini sampel number ini ada 30, berarti ada 30 batch ya, atau 30 lot produksi yang akan dikendalikan. Kemudian, jadi ada 30 nih, 30 sampel, di mana masing-masing sampel yang 30 ini ukuran masing-masing sampel 50, berarti ada 30 kelompok gitu ya, 30 kelompok, masing-masing kelompok itu jumlahnya 50. Paham ya? Nah, kemudian dari 50 ini kan ada 30 nih, dari 1 sampai 30. Kita hitung jumlah D. D ini berarti menyatakan number conforming cans, berarti berapa jumlah unit yang cacat gitu. Dihitung gitu kan 12, 15, 8 sampai nanti yang terakhir 6. Berarti sampel fraction non conforming P-nya berarti proporsi gitu kan. Karena masing-masing ukuran 50 berarti 15 ini dibagi dengan 50. Dapat proporsi cacatnya 0,24. 15 dibagi dengan 50 dapat 0,3 dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nilai P ini diperoleh dari mana? D ini berapa jumlah yang cacat, unit produknya. P ini D dibagi dengan N. Paham ya? Sehingga nanti ini kalau kita jumlahkan, ini totalnya 347. P rata-rata berarti ini kita rata-ratakan semua diperoleh 0,2313. Atau ini juga bisa diperoleh dengan cara apa? Di sini kan terlihat ya di rumus sebelumnya bahwa P itu bisa juga dengan cara diperolehnya berapa sigma D
jumlah defect keseluruhan dibagi M dikali N. Nah, jadi si P 0,2313 ini bisa diperoleh sigma D, berarti sigma D ini ya, 347 dibagi dengan M kali N, berarti M-nya ada 30, karena ada 30 kelompok, dikali N, masing-masing kelompoknya ada 50. Jadi diperoleh P bar-nya adalah segini. Bisa dipahami? Sampai ngitung P bar? Pak, izin bertanya. Ya. Berarti Pak, untuk datanya setiap sampel itu diambil 50 ya Pak? Iya, jadi setiap sampel, ini kan ada 30 kelompok nih, masing-masing kelompok itu ada 50. Dari 50 itu hitung berapa banyak cacatnya. Jadi misalnya data pertama, dari 50 yang cacat ada 12. Berarti proporsi cacatnya berapa nih? 0,4. Yang kedua ada cacatnya 15. Berarti proporsi cacatnya 0,30 dan seterusnya. Udah ngerti? Ngerti, baik, terima kasih Pak. Ya, lanjut ya. Saya dapat P bar. Berarti kita bangun peta kendalinya ya. Pertama garis tengah CL ya. CL berarti kan diperoleh dari P bar ya. Berarti tadi udah ya 0,2313. Kemudian batas kendali atas atau UCL-nya berarti diperoleh dengan cara P bar ditambah 3 akar P bar 1 kurang P bar dibagi N. P barnya udah diperoleh ya 0,2313. Ini 1 kurang P dibagi N. Banyak N-nya tadi 50. Ini plusnya. Batas kendali bawah BKB berarti ini min ya. Nah, diperoleh ini. Sampai sini ngerti cara menghitung CL, UCL, LCL-nya? Pak, Ya, itu yang N itu 30 atau 50 sih, Pak? 50 Tapi N. gimana, Pak? R-nya 50. Yang 30 tadi Itu banyak batch-nya itu. banyak N itu sampelnya, Pak. banyak. Ya, jumlah dalam masing-masing sampel tuh 60. 50. Kan dalam 50 nih proporsinya, tapi banyak sampelnya ada 30 kelompok gitu. Ya, Oke, paham? Pak. Oke. Nah, setelah itu kita bangun peta kendalinya gitu kan. Ternyata ada nih yang lebih dari 0,4102. Misalnya ini yang ke berapa nih? Nah, ini ya, ada yang lebih dari 4 nih, ada 2 data ini. Data yang ke 15 nih ya, 0,44. Terus 0,48 nih data yang ke 23. Nah, berarti ini kan datanya sifatnya outlier ya, atau di luar batas pengendalian. Nah, tugas kita adalah melakukan revisi ya. Berarti kita lakukan iterasi kembali untuk membuang itu data yang outlier ini. Katakanlah misalnya dalam konteks ini misalnya diketahui bahwa kenapa ini terjadi ada dua. Yang pertama ada material baru yang datang sehingga kualitasnya berbeda. Atau yang kedua ada operator baru sehingga dia perlu training lebih lanjut gitu ya. Jadi ini biasanya kita telusuri gitu ya sebenarnya
dari apa akar permasalahan yang menyebabkan si data ini ada yang berada di outlier. Itu kalau di lapangan ya. Kita harus telusuri sehingga ini bisa kita selesaikan. Tapi secara statistik kita cukup membuang gitu ya, dua data ini, data materialnya kita buang, dan operator baru yang kita buang, sehingga kita peroleh nanti perubahan gitu, nilai dari peta kendali ini. Jadi peta kendali ini yang tadinya ada 30 batch, berarti kalau sudah dibuang 2, berarti kelompoknya tinggal 28 ya. Berarti nanti kita hitungnya itu selain yang 2 data ini udah dibuang gitu ya. Nanti berarti kan jumlah D-nya berkurang juga tuh. Berarti 2 data yang ada tadi itu dibuang, berarti jumlahnya tersisa 301 per 28 karena tinggal 28 kelompok kali 50. Jadi nanti diperoleh CL yang baru segini, BKA BKB-nya juga direvisi berarti ya, segini dan segini. Nanti pastikan kembali apakah semuanya itu sudah berada dalam batas pengendalian atau tidak, sampai semuanya berada dalam kendali gitu ya. Jadi pengerjaan peta kendali ini belum tentu sekali langsung ketemu gitu ya. Kalau ada yang outlier, dibuang dulu sampai semuanya berada dalam in control. Berarti kalau di bawah BKB juga dibuang nggak, Pak? Iya, yang penting dia sampai ditemukan semuanya itu berada di antara UCL LCL gitu ya. Nah, kemudian setelah itu implementasi kita bisa hitung kembali biasanya untuk data 31 sampai 54 seperti apa datanya gitu ya. Nah, jadi misalnya ketika kita memiliki perbaikan gitu ya, ingin masukkan perhitungan sampling berikutnya, kita lanjutkan ke sampel 31 sampai 54 dengan misalnya ketika di sini ada penyesuaian mesin itu misalnya dengan mesin yang baru kita bisa membangun gitu ya, mengimplementasikan BKA BKB kita yang sudah kita peroleh tadi dengan BKA BKB yang baru. Jadi ini tadi yang baru ya, yang kiri ini yang awal tadi, ini BKA garis tengah sama BKB. Kemudian ketika kita buat peta kendali yang baru, apakah terjadi perubahan yang peta kendali lanjutan, misalnya ketika di sini ada konteksnya ini ada penyesuaian mesin atau penyesuaian operator, nanti pasti akan menyebabkan perubahan gitu ya antara fase yang ini sama fase yang di kanan. Oh ya, kalau seandainya BKB-nya ini ketemunya negatif gitu ya, artinya negatif kan nggak mungkin ya. Berarti ini kita bulatkan ke 0. Jadi BKB itu minimumnya itu 0 ya, tidak boleh negatif. Kalau ketemu negatif, jadiin 0. Ini BKA, BKB, ini proporsi yang selanjutnya. Nah, untuk melihat gitu ya, menguji bahwa apakah ketika terjadi penyesuaian mesin ini memang signifikan terjadi perubahan, nah itulah gunanya kita membahasnya itu menggunakan prinsip statistik gitu ya, pengujian hipotesis. Nah, berarti kan ini yang baru, proporsi yang baru nih 0,1108 gitu ya. Kita hitung seperti biasa kayak tadi. Ingin diuji ya, apakah terjadi perubahan. Artinya di sini lebih ke pengujian proporsi. H0 berarti P1 sama P2, H1 P1 besar P2. Tergantung konteks ya. Kalau proporsi tentunya yang kita harapkan tentu saja proporsinya menurun gitu ya, jumlah cacatnya. Berarti ini P1 besar dari P2. Kemudian kita
penerimaan berarti kita tergantung ya bagaimana risiko produsen atau tingkat alfa yang ingin kita tinjau. Maksudnya di sini ketahuinya alfa 0,05. Berarti Z-nya 1,645, lihat dari tabel ya. Kemudian untuk mengujinya itu berarti kan kita menggunakan statistik Z ya. Z hitung proporsi ini. Selisih dari dua proporsi. Jadi kita hitung P gabungannya. Kita hitung kemudian ini P gabungan berarti kan ini N1P1. Dimana kita udah tahu ya P1 tadi berapa yang sebelum, ini yang P2 sesudah gitu kan, sesudah implementasi mesin. Ini kita hitung Z hitung gitu kan. Berarti selisih P per akar P topi kali 1 kurang P topi per 1 per 1 tambah N2. Mana R ini berarti kan keseluruhan ya. Berarti banyak data di sini ada 1400 karena ini berasal dari 28 kali 50 kan. Kalau ini berasal dari 4 kali 50. Karena ini ada 24 data ya. Ya 1 sampai 54. Ya 1400 tadi ada 28 datanya. Tinggal 50. Jadi diperoleh Z hitung 7,1. Berarti kan kita bandingin nih Z hitung 7,1 dengan Z apa 1,645. Ya karena Z hitung besar dari Z apa, H0 kita tolak. Yang dapat disebutkan bahwa telah terjadi perubahan rata-rata proses setelah implementasi mesin ya, sehingga batasnya itu sudah bergeser ya BKA dan BKB-nya seperti yang baru. Nah, jadi itu pengujian kasus terdapat perbedaan. Kita menggunakan uji inferensi proporsi. Ada berapa sih pintu masih? IBM tahun 2023. Sini dikasih tahu pintu. Nah, ini misalnya tahap implementasinya gitu ya. Jadi setelah perubahan mesin, kita revisi lagi nilai UCL, LCL-nya sampai semuanya berada dalam in control semua nih. Kalau kita lihat sampai ke kanan ini ya, berarti ini sudah berada dalam proses pengendalian semuanya. Lokasinya masuk dari
Nah, ini contoh lain dari peta P. Bagaimana kita bisa mengendalikan karakteristik kalau ada pergeseran. Jadi misalnya sebanyak 25 sampel, masing-masing berukuran 50 dipilih dari mesin injection molding. Jumlah item cacat per sampel dilihat sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 25 sampel, masing-masing ada 50. Jadi ini tanggal, jam. Nah, ini N. N ini berarti banyak. Sampel, P itu, D itu jumlah cacatnya, berarti P ini diperoleh dengan D per N. Yang pertama misalnya N-nya 50, D-nya 4, berarti proporsinya 4 per 50, 0,08. Yang kedua 0,04 dan seterusnya. Kemudian juga pengenalian dapat menggunakan untuk memonitor proses membuat kita OCR, berarti karakteristiknya. Di tahap pertama kita hitung dulu peta P-nya. Di perhitungan pertama diperoleh BKA-nya 0,182. BKB-nya kan negatif jadiin 0. Terus kita uji. Ternyata sampel ke-18 ini lebih ya. 0,2 lebih gitu. Cacatnya 10. Berarti yang pertama kita buang si sampel ke-18. Berarti sekarang diperoleh data yang tadinya 24 kali 50, 25 kali 50 ini tadi kan. Tadi kan ada 25 kali 50. Sekarang berubah menjadi 24 kali 50. Tadi total sampelnya 90. Tadi yang banyak itu kan 10 ya. Berarti kurang 10 berarti tinggal 80. Nah, ini P-baris ini. Kemudian kita hitung ya BKA-BKB yang baru. BKA-nya 0,173, BKB-nya 0. Nah, habis itu kita bisa melihat itu seberapa probability terjadinya pergeseran itu. Kita bisa menggunakan pendekatannya adalah distribusi binomial, di mana binomial ini kan kita melihat ya lambda ya. Kalau kita lihat di tabel binomial nanti akan ada lambda, di mana lambda ini diperoleh dari rata-rata kan dikali P. Ini rata-rata distribusi binomial ya. Nah, makanya ini N dikali BKA itu sebagai proporsinya. Batasnya berarti N-nya 50, batas atasnya 0,173. Yang di bawah 50, 0. Jadi kita ingin melihat ya, seberapa karakteristik dari perhitungan itu. Berarti kan ini kalau yang beta ini berarti kan risiko konsumen ya menerima produk yang buruk. Nah, kapan produk itu buruk? Artinya saat kalau X-nya itu kecil dari peluang bahwa dia itu di antara kecil dari BKA, berarti di bawah gitu kan, dikurang dari BKB. Jadi kita ingin melihat untuk rentang BKA BKB-nya itu peluangnya ini berapa powernya gitu ya. Nah, makanya ini 50 kali 0,173, ini 8,65, yang ini 0. Nah, karena binom itu distribusinya diskrit ya, berarti kita bulatkan gitu ya. Yang tadi 8,65 menjadi kecil sama dari 8. Ini 0, ini tetap 0. Habis itu ini binomial, kayak biasa. Kemudian untuk distribusi Poissonnya kita dekati dengan
untuk P-nya proporsinya ini tadi 0,1 mestinya ditetapkan dan kita hitung gitu ya. Untuk lambdanya berapa ini, NP 5. Ini betanya untuk NP 5. Jadi kita ingin melihat gitu ya, untuk berbagai proporsi ini sebenarnya berapa yang paling tinggi gitu risiko pergerakannya gitu ya. Berapa di sini kalau misalnya proporsinya terlalu rendah gitu ya, cacat yang tersampling, berarti power hasil dari produksi kita ini 0,961, berarti kekuatannya adalah 96,1%. Sampai nanti yang paling rendah kalau misalnya P-nya 0,4, berarti kan yang proporsi cacatnya tinggi atau 40%. Maka power kekuatan kita hanya kurang dari 1%. Nah, jadi itu pendekatannya dengan distribusi binomial. Ya, ini cara baca tabel binomial. Berarti nanti kita lihat mu-nya berapa gitu ya. Ini berapa nih contohnya? Menghitung beta untuk X-nya 8, NP-nya 5. Berarti NP ini sebagai lambda gitu kan. Jadi kita lihat di sini. Ininya 5, NP-nya yang pertama untuk yang 0, ini yang 0, 0,07 dibuatkan lebih. Kemudian untuk yang 8 berarti yang ini ya. Ini untuk yang 8 nih yang di atas. Berarti 0,932 kurang 0,07 dapatnya 925. Jadi itulah nilai betanya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Apa tuh tanyanya? Ini Pak, kalau untuk data ini kan Pak masih tergolong sedikit, misal 30-50 data. Kalau misalnya Pak datanya itu ada ratusan, software yang biasa digunakan untuk menghitungnya itu apa ya Pak? Dan misalnya Pak ada data yang ternyata memang di luar intervalnya dari UCL-nya sama LCL-nya. Itu apakah memang harus secara manual dihapus data yang memang tidak termasuk itu atau memang ada ya Pak untuk tools yang memang data yang tidak termasuk kategori itu bisa langsung dihapuskan. Terima kasih Pak. Ya, kalau manual sebenarnya pakai Excel bisa ya, pakai logika if gitu ya. Kalau untuk melihat ya, atau kalau software yang lebih lanjut lagi untuk perhitungan ini kan Minitab ya, atau SPSS, itu software statistik gitu. Nanti terlihat tuh misalnya karena dia perhitungannya nggak hanya sekedar melihat angka, tapi juga membangun grafisnya ya. Jadi waktu kita melihat secara visual di grafis peta kendali itu kan terlihat ya mana titik-titik yang letaknya di atas UCL sama di bawah LCL gitu ya. Jadi kan kalau perhitungan pakai apa kan sebenarnya
Misalnya Excel kan tinggal kita drag aja ya ke bawah ya. Setelah kita hitung satu persatu, hitung proporsinya kan sebenarnya tidak betul-betul satu persatu dihitung manual gitu ya. Dan lanjut ya. Itu yang peta P barunya. Nah, jadi ini ya untuk perhitungan error tipe 2 ya untuk melihat bagaimana power sensitivitas peta kendali ini dalam mendeteksi perubahan parameter proses. Jadi kalau sudah terjadi pergeseran, jadi ini caranya adalah kita mendekatinya dengan nilai distribusi, hitungan distribusi probabilitas diskrit ya. Jadi kita ingin melihat seberapa power itu berarti kan dia itu masih berada di dalam batas antara UCL sampai LCL. Kemudian UCL-nya ini, karena ini proporsinya belum tahu ya, berarti kan kita dekatinya sebagai X ya. Bahwa X itu berada di N jumlahnya itu, sampelnya dikali berapa nilai UCL. Ini N dikali LCL. Contohnya ini yang tadi ya. Jadi N-nya ini 50. UCL-nya udah dapat ya. Jadi hasil 0,173, CL 0,067, LCL-nya 0. Jadi untuk melihat nilai power kekuatan itu beta, berarti untuk X di antara R-nya 50, CL-nya 0,173. Dapatnya 865. 865 kan nggak ada tuh yang bulat, berarti jadinya 8. Dikurang yang LCL yang di bawah, 50 kali 0, berarti ini 0 ya. Untuk P-nya itu proporsinya 0,1 yang ditetapkan misalnya. Berarti nanti kita lihat di tabel binom untuk X-nya 0, proporsinya 0,1. Dimana sebenarnya ini kan sebenarnya penjabarannya seperti ini ya. Kalau mau dihitung satu persatu. Nah, jadi seperti ini ya untuk N yang besar, P kecil kalau menggunakan distribusi Poisson ini. Jadi ini NP-nya mendekati dari N jumlah sampel, P-nya proporsi yang diberikan 5. Berarti lambda-nya itu 5 ya. Jadi kita lihat di sini untuk P dari tabel ya. Tabel Poisson untuk X-nya itu 8. NP ini berarti ini lambda ya. Mu-nya 5. Yang ini 0, ini 5. 4 betanya 0,95. Nanti lihat di tabel bagaimana nilainya gitu ya. Karena ini nilainya kumulatif ya. Kalau dihitung manual satu-satu berarti kan ini Poisson ini satu-satu nih kita ngitungnya yang ini. Dari 0 sampai 8 gitu. PX lambda pangkat X kali E pangkat min lambda per faktorial. Lambda didekati dari N-nya berapa sebagai mu, X itu berapa banyak cacat yang dikehendaki.
Ya, itu ya perhitungan nilai probabilitas ya dengan menggunakan pendekatan binom dan Poisson ya. Kemudian ini contoh yang tetap P dengan N yang tidak konstan. Artinya ini P-nya masing-masing kita hitung, berarti tidak perlu kita P bar keseluruhan, di mana ini kalau kita lihat ini kan jumlah N sampling ini tidak tetap ya. M di sini 200. Tapi di sini N-nya 180. Beda-beda, berarti nanti ini di proporsi ini pembaginya masing-masing gitu ya. Yang pertama 4 bagi 200 0,7, yang kedua 10 bagi 180 dapat 0,056 dan seterusnya. Kemudian P ini yang digunakan untuk basis dari N ya, dimana BKB ini BKA berarti ini P bar plus 3 akar P1 kurang P per N, BKB yang kedua P bar kurang akar 3 P kali 1 kurang P per N. Nah, jadi kayak gini nih peta kendalinya. LCL-nya berfluktuasi gitu ya. Nah, kita lanjut ke peta NP ya. NP ini menyatakan jumlah non-conforming, berarti number ya, berapa banyak. Kalau proporsi berkaitan dengan ya persentase, kalau ini berapa yang jumlah gitu ya. Tapi ini hanya bisa di yang N-nya tetap ya, karena kita bicaranya ini jumlah gitu, yang kita kendalikan itu jumlah. Jadi asumsinya N-nya ini ya 300, dan dalamnya 300 ini masing-masing ada berapa gitu ya jumlah produk yang defectnya. Yang pertama, yang kedua ada jumlah cacatnya 12, 8. Jadi yang kita fokus tidak proporsi tapi berapa jumlah gitu ya. 184. Nah, jadi yang dimaksud dengan NP ini adalah berapa rata-rata produk gitu. Jadi NP bar ini diperoleh dengan cara merata-ratakan gitu ya. Di sini kan jumlah ini dari 10 sampai ini keseluruhan rata-ratanya berapa. Jadi kan ada total diperoleh 184 tuh jumlah yang cacatnya. Dibagi dengan berapa banyak datanya? 20 gitu ya. 9,2. Jadi NP ini tidak P dikali N, tapi NP ini langsung satu kesatuan ya. Berarti banyaknya itu 9,2. Sehingga perhitungan peta kendalinya ini khususnya bukan lagi berbentuk proporsi ya, tapi berbentuk jumlah ya. Jadi ini
NP-nya dengan 9,2, kemudian batas di atas BKB-nya berarti NP 9,2 plus minus 3 akar NP 1/P. Dapat PKA-nya 18, ya, kemudian BKB-nya 0, berarti kita lihat ya, ternyata ada ya, ini 19 ya, 19 lebih dari 18 ya. Sehingga ini harus dibuang, hitung ulang batas kendalinya dengan data NP. Jadi kita fokusnya ke N-nya ya, dengan syarat fokusnya ke jumlah cacat D-nya dengan syarat N-nya harus sama. Nah, itu NP, kemudian PKU. Nah, bentar. Jadi diulang ya. Jadi tadi ada dua tipe itu, yang peta P sama NP ini berkaitan dengan berapa fraction ya, berapa jumlah unit produknya cacat. Kalau yang berikutnya ini berapa banyak cacat tersebut. Itu yang dengan peta CU ya. Ini yang peta PNP. Ya, jadi ini peta U nih menyatakan berapa jumlah non-conformities, berarti berapa jumlah cacat gitu ya. Jumlah cacatnya ya, bukan berapa jumlah unit cacatnya. Jadi ini non-conformities di dalam sampel. Jadi di dalam sampel itu, atau harusnya tadi konteks baju gitu ya, boleh saja cacatnya lebih dari satu gitu.
sehingga itu tetap dihitung lebih dari 1. Di mana average rata-ratanya berarti jumlah dari non-conformistic per inversion ini adalah U bar per N. Kalau yang U, kalau yang LCL berarti ini minus ya. U bar min 3 kan. U bar per N. Contoh dalam suatu proses saya pasok grup monitor memantau bahwa dalam suatu proses shipment atau material suatu company distribution ya, bahwa ada error ya terkait dengan penerimaan material dari perusahaan dokumentasinya ini per minggu basisnya. Kemudian setiap minggu dipilih 50 secara random proses pengapalan dan lihat berapa rekornya. Kemudian data untuk 20 minggu dalam tabel, buatlah peta kontrolnya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Sampel size-nya masing-masing semua 50. Number error, berapa terjadi errornya. Seperti ini, berarti ini kita mencari U-nya X per N gitu ya. Ini 2 dibagi 50, 0,04, 3 bagi 50, 0,06, dan seterusnya. Berarti ini totalnya ini 74 ya. 74 berarti ini hitung dari keseluruhan ini ya. Kalau ini berarti ini jumlahnya 1,84 ya. Jumlah U-nya. Setelah itu, untuk mencari U bar, berarti ini 1,48, ini total keseluruhan ya, dibagi banyak kelompoknya 20, berarti 0,40. Nah, setelah itu kita bangun ya, kita kendali UCL sama LCL-nya berapa. Ini untuk nilai UCL 0,184, U-barnya dan LCL-nya ini karena ini negatif berarti ini jadikan 0 gitu ya. Nanti kita buat peta kendalinya, kita lihat bagaimana fluktuasi data ini. Nah, kemudian contoh lain, nah kalau di peta U ini kita bisa ya menjumlahkan defect yang sumbernya itu beda-beda gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, sampel size-nya itu mungkin beda-beda dan number cacatnya bisa lebih dari satu tipe defect-nya ya. Ada yang misalnya ini datanya void gitu, ini mark kayak tanda ini size-nya, soalnya. Kemudian number defektif ini berarti menyatakan berapa banyak yang cacatnya gitu ya.
Dan ini proportion defect-nya. Jadi misalnya sampel size-nya 140 yang pertama. Number inspection-nya misalnya banyaknya itu adalah 40 yang diinspeksi, berarti number inspeksinya banyak cacatnya adalah 140 per 40, berarti 3,5. Kemudian jumlahnya ini yang cacat voidnya 3, marknya 3, flashnya 3. Berarti ini totalnya 7 gitu ya. Sehingga di sini diperoleh average defect per unitnya berarti 7 defect dalam N-nya 3,5. Berarti dapat average-nya ini 2. Yang ini 132 per 40 berarti 3,3. Maka defect-nya ini berarti 7 tambah 3 tambah 3, 13. Jadinya 13 per 3,3. Ini U ya. Nanti ini U plus 3 akar U per N, yang FCL U min 3 akar U per N. Nah, kemudian ini yang terakhir nih peta C ya. Digunakan untuk melihat jumlah cacat dalam sampel dengan ukuran konstan. Nah, berarti di sini kita fokuskan di sini jumlah cacat ya, bukan lagi proporsi. Jadi ini setara dengan NP ya. Kalau tadi dengan P, ini berkaitan dengan berapa jumlah cacat syaratnya ukuran sama. Kalau U tadi kan cacat per unit ya. Kalau ini cacatnya. Basisnya distribusi Poisson. Jadi ini lebih sederhana ya. Bahwa kita tinggal melihat gitu berapa jumlah cacatnya gitu ya. Ini kalau yang di atas, kalau di standar given diberikan C-nya berapa, kalau yang di bawah kalau tidak diberikan, berarti kita menghitungnya dari C bar gitu ya. Dimana UCL-nya C bar tambah 3 akar C bar, F-nya C bar kurang 3 akar C bar. Contoh, untuk menandakan kualitas rakitan, melakukan inspeksi non-sampling cacat rakitannya setiap 100. Berarti ini harus konstan ya, berarti jumlah batnya harus konstan. Kemudian melakukan 25 inspeksi seperti ini. Cacat di inspeksi pertama ada 5, ada 4, dan seterusnya. Jadi totalnya 189 nih. Berarti C bar-nya diperoleh dari berapa jumlah cacatnya, 189 dibagi 25. Dapat 7,56. Berarti batasnya berarti ini C bar 7,56 plus minus 3 akar C bar. Untuk BKA 15, BKB-nya negatif jadiin 0. Jadi ini datanya, dan diperoleh ini ada satu ya yang di luar batas kendali, yang si 16 ini karena lebih dari 15,8, berarti ini kita keluarkan, hitung ulang peta C-nya dengan cara berarti nanti ini C bar yang baru, berarti nanti C-nya sudah berkurang ya, 189 kurang 16 berarti 173 dibaginya per 24 aja, karena banyak kelompoknya sudah tersisa 24.
7,21, nanti hitung lagi UCL LCL-nya. Nanti bandingkan sampai ini semua berada di dalam batas pengendalian. Sampai in control ya. Nah, kemudian untuk menghitung gitu, berapa nilai beta, berarti ini kita menggunakan pendekatan distribusi Poisson seperti tadi. Nah, tadi kita udah hitung ya untuk yang C bar yang barunya berarti sudah menjadi 7,28. 208 ya. BKA-nya 15, BKB-nya 0. Kemudian kita menghitung dengan bantuan distribusi Poisson berapa peluang betanya. Jadi ini betanya adalah X kecil dari 15,262 ini berarti kan BKA ya, bulatkan menjadi 15, yang 0 jadi 0. Berarti ini nanti kita lihat di tabel kosong gitu ya. Berarti ini sebagai lambdanya, lambda 15 sama lambda 0. Nanti lihat di tabel, ini lambda, ini lambda. Kemudian berapa cacat yang ingin menjadi batas? Berarti ini tergantung berapa C yang ditetapkan nanti, yang diberikan gitu ya. Misal kita ingin melihat bahwa cacatnya itu dibatasi 3 maksimum. Berarti nanti kita lihat di tabel kosong. Untuk P kumulatif lambdanya 15, X-nya 3, berarti peluangnya 1. Kemudian untuk yang 0, 0,05. Berarti nanti ini dikurang gitu kan. Karena BKA yang di atas dikurang yang di bawah. Diperoleh bahwa peluang dia masih kontrol, powernya adalah 95%. Nah, jadi di sini kita akan melihat gitu ya, dari pergerakan data ini sebenarnya mana yang powernya paling kuat, batas mana yang paling tinggi bisa kita toleransi. Karena ini juga berkaitan dengan biaya kualitas gitu ya. Kalau ini terlalu rendah batas cacatnya, powernya makin kurang. Karena terlalu tinggi inspeksi yang dilakukan. Tapi kalau cacatnya terlalu tinggi, juga buruk gitu ya. Karena akan banyak sekali produk yang ditoleransi. Berarti di sini berarti ini kalau kita lihat beta terbaik adalah beta yang maksimum ya, berarti yang ini ya 99,7%. Artinya ketika kita menetapkan batas yang terbaik adalah 7, ini yang paling mengoptimasi berapa biaya inspeksi dan berapa biaya garansi cacat yang harus kita tanggung. Jadi itu konteks penggunaan dari distribusi. Distribusi itu untuk melihat beta mana yang powernya paling kuat. Nah, selesai. Ya, jadi itu ada 4 ya peta kendalinya yang harus dipahami untuk peta kendali atribut itu berkaitan dengan berapa jumlah fraction itu P and P dan jumlah defect, menghitung defect ya, itu C dan U. Kalau P sama U lebih ke proporsi, dan P sama C lebih ke unitnya gitu ya, berapa banyak gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti dicoba-coba gitu soal-soal yang ada di buku ya untuk latihan. Karena kualitas ini kayaknya lebih ke ketelitian ya. Karena akan menghitung, akan cukup banyak nanti data yang akan dihitung. Jadi berlatih gitu ya, menghitung supaya tidak kaget apa yang harus lakukan.
Dan tahapnya kurang lebih secara umum hampir sama ya. Melihat membuat tata kendali ini berkaitan dengan perhitungan UCL, CL, dan LCL yang nanti dilihat sampai diiterasikan sampai data-data itu berada di batas pengendalian. Artinya di bawah UCL, di atas LCL semua, baru iterasi kita berhasil gitu ya. Kalau maksud belum, lanjut terus. Ya, itu dulu ya. Sekian kuliah kita. Ya, kalau absen nanti dicatat sama si Ferdinand aja. Pak, izin bertanya Pak, apakah boleh minta PPT-nya Pak? Di buku lebih lengkap itu. Ya, baca buku ya, itu lebih lengkap itu penjelasannya. Baik Pak. Nah, dah, itu dulu ya. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Coba.